ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kitab adab dan kiat dalam menggapai ilmu versi terjemahan terhadap kitab Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm. Dan ini jumhur yang datang orang tua ya. Ada apa dengan santri? Mana pemuda-pemudanya? Kemana mereka? Bang Win mana Pak Winarto? Sampai Pak Win aja nggak mau ikut kajian, subhanallah. Ini perlu digerakkan lagi yang muda-mudanya. Jangan sampai nanti lama-lama ini kajian khusus parenting, lama-lama khusus orang tua lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang penuntut ilmu dan desas-desus di halaman 199 dari kitab terjemahan. Kita ulang poin-poinnya dari awal karena sudah sebulanan lebih kita tidak berjumpa, maka banyak dari waktu menjadikan kita mungkin melupakan materi terakhir. Dan ini 199 kewajiban seorang penuntut ilmu untuk selalu ingat. Baik. Dikatakan oleh penulis hafizahullah ta'ala, fa'alaihi an yatadhakkara wa yudhakkira naqil al-isya'ah. Maka penuntut ilmu wajib untuk selalu ingat dan juga mengingatkan para penyebar desas-desus. Penyebar desas-desus. Ini yang sekarang juga banyak terjadi ya. Oke. Mengingatkan dirinya dan mengingatkan para penyebar desas-desus, terutama media sosial. Yang pertama, bitaqwallah ta'ala wa muraqabatihi fi kulli ma yaqul wa yaf'al. Dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan pengawasan Allah Ta'ala pada setiap apa yang dia katakan dan lakukan. Maka boleh kita katakan ke orang yang menyebarkan desas-desus sekalipun itu benar, namun itu berupa perendahan atau perusak kehormatan orang lain, maka kita bilang ittaqillah. Takutlah kamu pada Allah. Misal, ya. Itu bagus dibilang seperti itu dan tentunya kalimat itu sangat menohok ya. Supaya apa? Supaya berhenti dari penyebaran atau kalimat desas-desusnya. Kemudian yang kedua, ats-tsani wa an yudzakkirahu aidha bi annahu muhasabun an kulli kalimatin yaquluha. Mengingatkan naqil al-isya'ah, mengingatkan penukil desas-desus ini, membawa desas-desus ini, ingatkan bahwa setiap kalimat yang ia ucapkan akan muhasab. Muhasab itu akan dihisab, diperhitungkan. Jadi dihisab artinya diperhitungkan di hari akhir. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Dan sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian. Mereka itu kiram, mulia di sisi Allah, dan mereka katibin, mencatat perbuatan kalian.
Iya. Jadi hendaknya kita ini baik dalam masalah desas-desus atau halal apapun itu dari perbuat oleh Allah, dari perbuatan atau perkataan kita, ya ditimbang, dan nanti sebelum tidur kita mempertimbangkan bahwasanya dosa kita di hari ini sudah banyak, ya, baik perbuatan maupun perkataan, dan pikirkan bagaimana di hari akhir nanti berat urusannya, apalagi berkaitan dengan kezaliman terhadap pihak lain, maka ini berat urusannya. Dan ketika kita dizalimi, maka justru itu bisa saja memperingan masalah hari kiamat kita, tetapi bagaimana kalau kitalah yang menzalimi? Itu diperhatikan. Karena setiap dari amalan dan kalimat itu dicatat oleh malaikat dengan izin Allah dan akan dihamparkan di hari akhir. Jika Allah Ta'ala tidak memaafkan, maka kelihatan semua, dan ini sesuatu yang berat. Berapa usia kita dan berapa dosa kita setiap harinya di setiap usia kita, subhanallah, nggak kehitung. Dan apalagi kalau dosa tersebut kaitannya dengan kehormatan orang lain atau kaitannya dengan harta orang lain, hak orang lain yang belum kita kembalikan, maka ini berat, ya. Apalagi zaman sekarang namanya uang itu, cash flow, duit itu masuk keluar. Amanah yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita di pekerjaan, donasi, urusan rumah tangga dan seterusnya dari keuangan, itu semua akan dipertimbangkan di hari akhir, dipertanyakan. Ya. Kayak misal Anda mengadakan donasi untuk kamera misal, dan seterusnya dengan harga sekian, dan itu udah minimal budget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minimal budget itu cuma belasan juta, ikhwan. Kalau memang mau kelas menengah itu bisa sampai 50 juta. Bahkan kalau mau high class, setidak kibar kita punya tim dan juga kameranya itu beda, itu bisa 100 juta lebih untuk pengadaan semua equipment dan device. Dana dari siapa? Kaum muslimin, orang yang mendermakan. Kalau misalnya Anda pakai buat makan sotomi misalnya, itu nggak boleh, haram. Dan itu akan ditanya, subhanallah. Ya, gimana itu? Sementara kita adalah orang yang seringkali bermudah-mudah dalam masalah donasi dan pemanfaatannya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan klausul yang kita berikan ke donatur dan tidak sesuai dengan harapan donatur di sebagian uangnya. Ya. Atau sebagian dari kita di sini maksudnya tentu semoga bukan kita, tetapi kita di sini maksudnya kaum muslimin, ya, kita ini membajak beberapa persen dari donasi itu tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada donatur. Nah, ini sesuatu yang berat di hari akhir nanti, ya. Gak mudah ini hal seperti ini. Dan sekarang kan namanya sumbangan, donasi itu banyak. Kemudian bekerja di keuangan, bendahara dan seterusnya, itu amanah yang berat. Amanah yang berat. Atau kita mau dagang, kita pakai duit investasi dari investor, itu juga amanah yang berat. Apa yang kita ambil dari duit itu? Kadang-kadang kita melaporkan dengan auditing versi kita sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai kenyataan, karena kita ambil sebagiannya, subhanallah. Sufdi, nggak ada yang tahu. Istri nggak tahu, investor nggak tahu. Apalagi investor cuma pengen cari kelihatannya aja apa labanya, udah selesai, nggak mau banyak urusan dengan auditing. Namun Allah Maha tahu, gitu loh. Jadi diingat, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Wallahi kita bermaksiat secara pribadi, ya, kepada Allah Ta'ala, kemudian taubat mungkin itu lebih ringan, gitu loh. Masih lebih ringan bukan karena hak Allah itu lebih ringan, bukan, tetapi karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita mengambil harta orang lain, menyampingkan atau mendompleng atau menyelewengkan hak orang lain, amanah orang lain, maka ini berat urusannya. Berat urusannya.
Nah, juga urusan kehormatan orang lain yang mana seorang mungkin malamnya dia qiyamul lail full atau siangnya shaim, malamnya qaim, siangnya shaim. Namun karena dia muntahik hurumat al-muslimin, waalaikumsalam warahmatullahi. Namun karena dia melucuti kehormatan muslim, maka subhanallah bangkrut. Ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai muflis. Atadruna mal muflis? Man muflis? Kau tahu siapa orang yang bangkrut? Bokeh, ya bangkrut orang yang bokeh ya Rasulullah, orang yang nggak punya fulus, nggak punya dunia, nggak punya. Bukan itu maksudnya. Ada yang lebih besar daripada itu urusannya, yaitu orang yang mungkin malamnya qaim, siangnya shaim, tetapi tidak ada yang selamat dari lisannya. Ya subhanallah. Zaman sekarang zaman perlunya menjaga lisan. Sampai sebagian dari orang subhanallah ketika ada perceraian artis, lihat muntahik hurumat al-akharin, menghancurkan kehormatan saudaranya sendiri. Walaupun memang itu artis, betul itu artis fasik, fasiqah, tapi urusan yang bukan urusan kita kadang kita bicarakan di media sosial terang-terangan, dibaca oleh ribuan orang. Sampai kemudian ada yang belaga bilang, dengan perceraian fulan dan fulanah dari artis itu, kita belajar. Antum kalau mau belajar di kajian antum, nggak usah di situ. Subhanallah, orang belajar dari infotainment. Antum nggak belajar sebenarnya. Itu hasil kepo dan memang wasting time. Seandainya seseorang belajar dengan benar, maka dia akan menjauhi desas-desus isya'ah infotainment. Dan ketika seseorang menyibukkan diri dengan infotainment, walaupun infotainment antara ahlus sunnah dengan lainnya tuh, ya seperti yang terjadi belakangan ini, itu banyak infotainment, banyak bonusnya daripada ilmunya, karena perdebatan yang tidak ada juntrungannya. Maka apa hasilnya ikhwan? Coba antum lihat dari ikhwan-ikhwan kita, apa hasilnya dari mereka? Enggak henti-hentinya. Mungkin masalah tafsir, masalah surat Asy-Syu'ara artinya ini, dan ada dai yang memang tidak terima atau dai yang memang dinasihati tetap kekeh dengan itu. Maka di sini jebakan. Jadi isya'ah, jadi apa? Gosip demi gosip. Spekulasi demi spekulasi. Bicara sana sini dari beberapa ikhwan kita yang sebenarnya hanya ingin mengundang ikhwan lain untuk sama-sama membicarakan dai tersebut. Itu wallahi ana lihat seperti itu. Dan ini first time ana pertama kali bicara seperti ini di publik atau di depan ikhwan. Bahwasanya ketika ada dai menyimpang, terus dia tetap kekeh, ngotot, bahkan melawan dan seterusnya, ya sudah khalas, kita udahlah selesai. Yang penting wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidak wajib atasmu kecuali menyampaikan. Kalau dia tetap ngotot, biar Allah Ta'ala yang nyampein nanti suatu saat. Akhirnya yang terjadi apa? Fawdha. Fawdha itu adalah ketika air ini sudah penuh, antum tambahin lagi, fawdha, tumpah. Enggak mengisi antum, enggak mengisi. Sudah, tugasnya sudah selesai. Ya, kecuali kalau ditambahkan dengan khurafat baru atau keburukan baru, namun dipertimbangkan. Kita jangan sampai dengan adanya kasus-kasus seperti ini, kemudian para ikhwan mulai berspekulasi, mencari-cari aib fulan. Ya, kemudian membahas tema-tema yang sebenarnya itu tidak esensial di ilmunya atau di bantahannya, melainkan hal-hal yang sifatnya bonus. Yang itu bonus itu maksudnya bonus fadhalat, kotoran, tinja, kelebihan yang bersifat kotor. Nah, jadinya ikhwan apa? Terjauhkan dari majelis ilmu, udah enggak fokus lagi di ilmu. Dan itu yang terjadi, ikhwan. Apalagi ikhwan-ikhwan ahli medsos ini, subhanallah. Kemudian Anda lihat beberapanya, udah mulai ada penyimpangan. Dimulai dari apa? Dari hanya pengen menghibahi saja. Dan kemudian datanglah komentator-komentator yang seperti lalat ke tempat sampah, mendukung, menjelekkan dan seterusnya. Subhanallah, nggak ada habisnya seperti ini. Nah, ini yang terjadi sekarang di banyak dari ikhwan pegiat media sosial, ahlu sunnah. Ya, nggak ada habisnya. Maka kita ingat, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada yang mencatat tulisan kita, amalan kita, ada yang mencatat. Kita banyak salah. Ya udah, kita istighfar, taubat, kita ralat. Besok mungkin salah lagi, istighfar, taubat, ralat. Besok itu lagi, istighfar, taubat, dan seterusnya. Ya. Taib yang ketiga kemudian ketika menuntut ilmu melihat
penyebar desas-desus dan isya'ah. Wa an yaj'ala qasdahu saliman la lautha fihi. Hendaklah ia menjadikan niatnya baik, tidak ada noda padanya. Ini betul ya binaqli tilka isya'ah, jika memang dia diuji dengan tersebarnya desas-desus tersebut. Apa maksudnya? Ketika antum ingat dan mengingatkan ikhwan lain, niatannya antum harus baik mengingatkan, bukan niatan pengen membela pihak yang batil, atau niatan hanya pengen dianggap sebagai pahlawan kesiangan, atau niatan lain, tetapi niatannya baik, yaitu apa? Bahwasanya ini tidak baik kita membahas desas-desus ini. Ya, kita diuji dengan tersebarnya desas-desus ini di kalangan ahlu sunnah misalnya. Ada alim atau ustadz yang berkasus, tutup segera, karena bisa menurunkan marwah dakwah. Ini waktu itu kita pernah bincangkan sama Syekh Muhammad Maritan, ya. Yang waktu beliau kemudian bilang jangan langsung disebarkan masalah mudir pesantren yang mungkin bermasalah dari segi ekonomi karena korupsi atau apa. Maka beliau menasihati jangan disebarin tentang beliau, karena apa? Mungkin kalau disebarin tentang beliau, mungkin beliaunya bisa lengser dari posisi itu, betul. Mungkin maslahatnya ada, tapi madaratnya lebih besar, yaitu dakwah. Maka siapapun kita, dai sunnah manapun, bukan berarti kita tidak menasihati, bukan. Tetapi ketika ada yang tergelincir, karena ini membawa nama dakwah nanti jadinya. Atau memang dai ini tidak membawa nama dakwah dalam ketergelincarannya. Namun, kalau misalnya kita sebarkan kesalahannya, maka orang-orang akan mengaitkannya dengan dakwah gitu loh. Maka kita pertimbangkan. Ya. Misal dai ini punya toko, dai ini punya toko, dan ternyata toko ini korupsi gitu, atau dai ini korupsi di toko itu misal, atau berbuat curang lah intinya, atau menjadi mutafif gitu, pegawainya digencet, dibuat tersiksa, atau di minimalisir gajinya dan semisalnya, tidak dimakmurkan dan zalim misalnya. Ini urusan pribadi dia. Sebenarnya tidak bawa nama dakwah, tapi karena namanya sudah dikenal dalam dunia dakwah, maka perlu dipertimbangkan. Jangan kita kemudian dengan mudahnya kita menyebarkan. Kenapa? Yang dibawa, yang orang-orang akan mengaitkannya dengan dakwah, padahal ini nggak ada urusannya sama dakwah. Nah sekarang yang salah siapa? Betul, ini salah. Orang ini salah, ustadz ini atau dai ini atau tokoh ini salah, betul. Tapi kesalahan yang lebih besar adalah orang yang tidak mempertimbangkan dengan akal sehatnya untuk menyebarkan atau mengisya'ah kabar yang sifatnya privasi, urusan dia dan bisnisnya dia. Betul, ya bisa aja ada dai yang koruptor besar dan cinta dunia dan seterusnya, itu urusan dia gitu loh. Betul. Kalau kita dapat buktinya, ya kita nasihati dan itu selesai. Nggak perlu kita bincangkan ke sana sini, kita inbox fulan, ini udah, ini hati-hati. Apa yang perlu dihati-hatikan dengannya? Emang dia bakal korupsiin duit antum? Enggak. Ya, itu urusan dia dengan ladangnya dia. Ya kecuali kalau memang mungkin ya menyebarkan korupsinya kemana-mana, ya mungkin bisa kita berikan tanbih ke beberapa taipan. Maksud taipan di sini maksudnya bukan taipan, artinya apa taipan? Taipan. Jangan dipisah. Taipan juga kamu. Orang tajir gitu. Ya orang besar ya. Saudagar. Gitu. Dan niatan kita harus baik ketika kita menutup isya'ah ini gitu loh. Niatannya baik, yaitu menjaga kehormatan manusia muslim. Dan di antara niatan yang bagus adalah berusaha agar mengingatkan kaum muslimin atau ikhwan dan akhwat untuk kembali menuntut ilmu. Iya. Karena siapa yang mulai sibuk di isya'at, maka dia berarti sedang tidak menuntut ilmu. Gitu. Itu kemestian. Antum lihat santri-santri di pesantren,
Mana mereka tahu gosip-gosip luar? Coba kalau mereka tahu, sibuk dengan gosip dan nggak nuntut ilmu, nggak bisa ngafal, nggak bisa murojaah, subuh-subuh udah pusing pikirannya dengan gosip. Ya, kalau kita mikirin orang lain atau mikirin omongan orang lain, bangun subuh aja udah nggak enak rasanya. Tapi coba kalau hati kita berusaha murni, kemudian sebelum tidur tadi malam itu betul-betul berdoa dan introspeksi muhasabah, minta ampun sama Allah dan seterusnya, insya Allah Pak. Dan tahajud paginya, insya Allah enak. Kayak seperti burung-burung yang terbang bebas kemanapun tanpa adanya halangan, tanpa adanya ancaman, tanpa ada beban. Tapi terbiasa ghibah dan terbiasa termakan isya'ah, itu membuat kita tuh berat pundak kita, ikhwan, karena dosa. Ya. Kemudian yang keempat, wa yan yahdhar min su'il qasd. Hendaklah ia menghindari niatan yang buruk. Ka'an yastaghilla tarwij al-isya'ati bidafi'in syakhsiyyin min nafsihi biqasdi tashwih sum'atil manquli anhu wa intiqasih. Subhanallah. Hendaklah ia menghindari niatan yang buruk, seperti ini mengambil kesempatan, ya, memancing di air keruh, mengambil kesempatan dari desas-desus yang tersebar dengan menghantam diri seseorang dengan tujuan untuk merusak nama baik orang yang diberitakan tersebut. Ini kan namanya adanya isyaat, itu kan kesempatan untuk balas dendam. Iya. Kita nggak suka sama orang itu, pas banget nih aibnya lagi tersebar. Tambah. Kita tambahin flame-nya. Api dan barangnya kita tambahin. Makin kesempatan ini saya ngejatuhin dia. Begitu ya kawan. Dan biasanya orang ketika pihak pertama yang menyebarkan aib fulan, itu biasanya mencari orang-orang yang juga punya dendam sama fulan. Satu frekuensi, nyari orang satu frekuensi untuk menyebarkan aib fulan. Gitu loh. Dan menjauhi orang yang akan membela fulan, akan dijauhi oleh mereka ini, karena kalau kita ya dekat-dekat sama orang yang membela fulan, maka isyaat ini akan terhenti. Desas-desusnya akan terhenti. Lihat itu bagian syaitan seperti itu, kinerjanya. Ya. Makanya namam, orang yang suka ngadu domba, kata sebagian dari ulama, itu bisa menghancurkan orang lain lebih cepat daripada tukang sihir, dukun. Dukun itu pro observasi. Ya. Karena ana pribadi punya pengalaman terhadap orang yang memang suka mengadu domba. Atau ibu-ibu perempuan. Yang mana ana pernah menasehati anaknya, namun gak terima ibu itu. Menasehati anaknya di masjid karena memakai pakaian yang tidak senonoh. Maka ana suruh pulang, ganti pakaian. Orang tuanya gak terima, tapi gak berani orang tuanya ngomong gitu ke ana. Jadi punya dendam sama ana. Ana kulihal punya orang, ana tahu orang yang punya dendam sama ana pribadi secara personal. Ya. Karena masalah itu dan masalah-masalah lainnya. Tapi kalau ketemu, sampai baik. Cuman ana tahu nih orang ini ada kesel sama ana, punya dendam dan suka ngejelekin ana di belakang. Tapi biarin aja, itu urusan dia. Dan ini termasuk namam. Dan masyhur di kalangan rakyat situ itu namam. Hammazim masya'im binamin, yamshi bin namimah. Suka kemana-mana untuk menyebarkan berita buruk tentang orang yang dia benci. Dan ana tahu itu, dia seperti itu. Dan semua orang tahu seperti itu. Hanya sebagian ummahat itu, mereka tahu. Mereka dijadikan sebagai sarang adu domba, tapi mereka mengkonsumsinya. Itulah lemahnya sebagian dari ummahat. Ya, ummahat di sini ibu-ibu kampung ya, ibu pada umumnya. Itu satu sisi. Dan satu sisi ana punya tetangga persis di samping rumah dukun. Dan ana bilang, madarat dukun wallahi lebih kecil dibandingkan madarat namam. Beneran, samping ada dukun. Rumah, salah satu rumah, samping ada dukun. Di mesosnya ada dukun. Ya. Jamaah dari dukan. Toko. Enggak, bukan. Dukun ya.
Ngomongnya nggak dukun, tapi praktisi supranatural. Padahal suka nyantet. Di media sosialnya juga menyebutkan itu. Ritual-ritual di apa namanya di videoin oleh mereka. Sepasang suami istri dukun. Dan rajin untuk ziarah kubur. Ya. Dan punya kelas sama anak. Sampai level RT RW pula. Sampai bikin surat perjanjian pula. Beneran. Dan menyerang secara supranatural menyerang. Tapi alhamdulillah efeknya nggak seberapa, beneran wallahi nggak seberapa. Dan lebih berat efeknya apa? Yang ana rasakan dari pengadu domba dibandingkan dengan dukun ini. Bahkan kalau dukun ini misalnya battle ya, ayo sob, keluarin ilmunya. Ana baca Bismillahirrahmanirrahim aja, insya Allah Allah menangkan. Ya. Tapi namam pengadu domba, antum ketemu dia, senyum. Anda dipertemukan dengan dukun oleh RT RW. Itu emang keras-kerasan gitu loh. Tahu ini musuh. Dia tahu Anda musuhnya. Udah musuh, kelihatan musuh gitu loh. Nggak bisa disatukan. Walaupun pada akhirnya salaman, tapi salaman secara ke-RT-an. Secara manhaj dan keagamaan enggak, walafu. Enggak mau ana. Khabith ya. Nah. Secara keagamaan tentu enggak, tapi ini jelas musuh. Seseorang yang jelas musuh antum itu lebih tahu tindakan preventif untuknya, lebih tahu celah-celah untuk mengalahkannya bisa. Tapi kalau seseorang ini nama pengadu domba dan dia di depan antum itu tidak menampakkan pengadu dombaannya, tapi efeknya ke masyarakat. Gitu. Yang mana sama dukun ini udah kalas, nggak bisa, insya Allah nggak bisa. Allah jaga kami insya Allah. Tapi adu domba beberapa dari pemilik mulut yang pengadu domba di masyarakat yang disalahin anak, yang difitnah anak. Subhanallah. Yang difitnah malah anak di masyarakat dan berefek kepada mindset mereka. Padahal sejatinya mereka ini sebenarnya alhamdulillah melalui perlawanan anak ke dukun ini sebenarnya mereka telah diselamatkan sebenarnya dari bukhur dan asap-asap kedupaan dukun itu. Menyan setiap hari dulunya menyan ya kawan. Ya. Artinya madarat dukun ini alhamdulillah telah tertanggulangi dengan kita udah tanda tangan sama-sama perjanjian RT RW. Kalau melanggar nanti lihat konsekuensinya. Itu selesai urusan. Yang enggak selesai urusan apa? Tibanya apa? Isyaat, desas-desus yang terjadi di kalangan rakyat. Dari orang-orang yang dulunya memang punya ketidaksukaan sama anak. Sejak 5 tahun lalu. Dihasut kemudian. Ustadz tapi bawel katanya. Suka ngadu. Padahal anak ngadu itu demi kalian. Subhanallah. Selama ini mereka tuh komplain karena terganggu dengan bau asap, dengan subhanallah, itu asap itu kan bagi dukun itu ngundang setan ya kawan. Bukan asap biasa itu. Bukan nabun, itu bukan asap biasa itu. Ngundang setan. Dan warga semuanya nggak ada yang berani untuk menanggapi, ngelapor, nggak ada yang berani. Tauhidnya nggak tahu kemana itu. Nah, jadi sekarang kita lihat isyaat itu lebih bahaya kadang-kadang dibandingkan dengan sihir. Kadang-kadang, nggak selalu, kadang sihir lebih bahaya, tapi kadang-kadang isyaat desas-desus lebih bahaya. Mencederai kehormatan, padahal nggak ada hak untuk dicederai. Gitu loh, subhanallah. Maka lihat, hindari niat yang buruk. Orang yang mengambil kesempatan dari desas-desus yang tersebar dengan menghantam diri seseorang dengan tujuan untuk merusak nama baik orang yang diberitakan itu. Dan biasanya seperti ini itu akan bersembunyi nanti ketika ketahuan, tersembunyi dia, nggak mau ngapa. Padahal dialah pelakunya, dialah illatnya, ya, penyakitnya di situ. Maka firman Allah Azza wa Jalla, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya.
Hati-hati kalau misal kita ada sensi sama dai tertentu, apalagi dai mainstream, apalagi ahlu sunnah misalnya, dai-nya, kita nggak suka. Ketika ada ketergelinciran, langsung kita senang untuk menyebarkan aibnya atau berspekulasi tentangnya. Nggak boleh. Kemudian ingat bahwasanya Allah tahu apa yang ada di hati kita. Maksud dari nasihat kita itu apa? Benar nasihatin, benar pengen nyelamatin umat, atau jangan-jangan ada masalah personal. Nah itu. Dan juga firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Kha'inatul a'yun ini para ulama berbeda pendapat mengenai makna dari kha'inatul a'yun. Namun pendapat yang masyhur adalah mata yang berkhianat, yaitu yang melihat ke hal yang haram di kesendirian dan berusaha melindungi dari yang haram di keramaian. Itu kha'inatul a'yun. Wa ma tukhfis sudur. Nah, di sini syahidnya wa ma tukhfis sudur. Karena mata enggak ada kaitannya di sini melainkan wa ma tukhfis sudur, hati, dada, dan apa yang tersembunyi dalam dada. Apa yang wa ma tukhfis sudur, kita lihat fa'ilnya sudur, yaitu dada menyembunyikannya, hati menyembunyikannya. Berarti ini ada effort menyembunyikan sesuatu gitu loh. Ada effort, ada usaha menyembunyikan sesuatu. Bukan tersembunyi begitu saja, tapi memang pelaku itu menyembunyikannya di hatinya, menyembunyikannya niat itu. Maka yang sengaja dia sembunyikan dari niatan itu Allah tahu. Kadang kita menzahirkan niatan kita sehingga manusia tahu. Tapi kadang kita menzahirkan niatan kita dengan bohong. Padahal niatan kita bukan begitu. Lihat iblis. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bilang kepada Nabi Adam dan istrinya sampai bersumpah, saya ini penasihat buat kalian. Tuh lihat. Kelihatannya baik loh niatannya dizahirkan. Tapi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu kok apa yang disembunyikan oleh iblis dari niatan ini. Ternyata niatannya itu pengen apa? Menjatuhkan. Dan menjatuhkannya itu dengan kalimat Allah Ta'ala mengizan wa adlahuma bighurur. Adlahuma bighurur. Step by step ikhwan. Kenapa adlahuma bighurur? Ghurur keterpadayaan. Adla itu timba, kayak timba. Antum kalau misalnya dulu kita sumur. Apa nih yang putarannya apa namanya? Katrol ya? Katrol. Adlahuma bighurur artinya kita timba itu dalu itu kan timba diturunin gitu loh, kan pelan-pelan. Kayak gitu loh, paham gak sih? Jadi iblis itu pelan-pelan pakai strategi gitu loh. Seperti kita menurunkan ember pelan-pelan. Kan enggak serong dilepas gitu aja jeber gitu, enggak. Pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Sampai gitu loh. Gitu. Kan seperti itu. Ya. Maka seseorang ketika dia menyembunyikan itu di dadanya dan kemudian seperti iblis dia bilang, saya tuh nasihatin kamu sebenarnya gitu, padahal enggak, dia pengen jatuhin. Kadang juga kita beralasan begini, udah sebarin ajaib ya biar tidak ada korban lagi, subhanallah. Ya, taib, antum bilang kayak gitu, apa alasannya? Ya. Kadang-kadang kalimat itu terbit dari emosi. Dan itu seperti wa'adlahuma bighurur. Seperti timba. Agak kasar tabinya. Bukan halus. Ya. Karena seolah-olah ini kebaikan supaya tidak ada korbannya. Padahal itu hanya emosi. Kekesalan. Atau kesempatan buat ngejatuhin orang ini dengan alasan seperti itu. Hati-hati, ini kadang kita terpedaya loh dengan hawa nafsu kita loh. Pengen ngejatuhin orang dengan alasan supaya nggak ada lagi korbannya, supaya supaya madarat tidak tersebar lebih. Sebentar, antum ini dulu, pertimbangkan dulu deh. Kalau antum bilang misal supaya nggak ada lagi korbannya, namun kalau antum sebarkan ini, itu kan yang bisa termadarat tuh ikhwan-ikhwan kita juga kena nanti, yang terkait juga kena. Jadi madarat lebih besar daripada apa yang antum omongin dari supaya nggak dapat korbannya lagi.
Faham nggak, ikhwan? Ya, hati-hati dengan kalimat seperti ini, keputusan-keputusan seperti ini. Ya, yang mana talbis syaitan itu kadang-kadang syaitan itu kan mempelajari manusia. Oh, dia emosinya di sini, kita ambil di sini gitu. Dan jadikan ini sebagai alasan gimana cara dipoles. Ya. Apalagi dalam masalah suami dan istri. Suami dan istri. Istri kadang salah paham karena kecemburuan terhadap suami. Ya. Suami kadang nggak mau ngertiin istri, misalnya gitu. Itu setan akan bermain kan. Istri berspekulasi di pikirannya, pikirin suaminya kayak gini, suami kayak gini. Ya. Akhirnya istri dibisikin oleh setan, udah kamu ngomong aja sama ibu kamu. Kayaknya suami kamu kayak gitu tuh. Udah supaya ibu kamu nanti nasihatin suami kamu. Ya, udah kayak ini aja ngomongin aja. Apa unek-unek kamu, ngomongin ke ibu kamu. Nanti ibu kamu yang bakal nasihatin suami kamu. Kira-kira bakal perang nggak? Insya Allah. Insya Allah. Akhirnya ngomong. Dan dia omongin itu namanya perempuan. Kemudian tidak memfungsikan akal sesuai dengan martabatnya, lebih memfungsikan emosi, lebih dari kapasitasnya, meluap akhirnya. Spekulasi kemudian, jangan suami kamu gini. Wah, subhanallah. Akhirnya apa? Yang tadinya bisa diredam, ditabung, atau disimpan dengan baik dan diobati dengan zikir, maka ketika keluar membuncah, hancur, khalas. Lihat bagaimana kita pertimbangkan ketika kita cerita, ikhwan. Kepada siapa kita cerita? Betapa banyak kehancuran rumah tangga karena salah curhat. Nah ya, itu istilah sekarang, salah curhat. Salah orang buat curhat. Kadang kita curhat ke musuh. Seneng musuh kita curhat sama dia, karena dia akhirnya tahu di mana titik kelemahan kita. Bismillah. Bentuk salah curhat ke musuh itu adalah curhat ke dukun. Itu kebodohan yang HQQ. Ya. Iya. Hakiki. Ya, itu musuh manusia itu syaitan. Curhat malah ke dukun. Ya, dimanfaatkan oleh dukun. Ya kan? Yang kelima. Ikhwan, ini kok enggak azan-azan ya? Azan kapan ya, Ikhwan? 2 menit lagi. Baik. Atau kita ikutin sunnah Nabi menunda salat sampai seperti malam jam 9:30 salatnya. Rasulullah dulu kayak gitu sama jemaahnya. Antum mau gak? Gimana, Syekh mau gak? Kalau antum mau, antum aja imamnya, ana pulang. Itu azan dah. Fadal, kita azan dulu, setelah itu kita lanjut. Baik, dikatakan di nomor 5, ia berkewajiban untuk menasihati orang yang menyebarkan desas-desus tersebut agar ia mengkonfirmasi dan meng-cross-check tatabayun setiap perkataannya. Dan ini yang penting, memperingatkannya dari berlebihan dalam berbicara. Mubalaghah. Ya, di sini wa an yuhadzirahu min at-tazayyudi fil kalam. Tazayyud. Kita peringatkan orang ini, kalau emang itu benar kabar itu, jangan diziadahkan, jangan ditambahi. Ya. Penambahan itu bisa karena faktor kebiasaan nambah-nambahin berita, dan bisa juga karena ada dendam yang tersimpan, itu bisa. Ya. Dan dikatakan oleh sebagian orang, jika engkau melihat seseorang yang mendadak memusuhimu, maka ketahuilah ia telah lama menyimpan dendam terhadapmu. Ya, jika engkau melihat seseorang yang tadi baik-baik aja, mendadak memusuhimu tiba-tiba, maka dia sebenarnya menyimpan dendam lama terhadapmu. Karena manusia normalnya itu tidak akan memusuhi secara mendadak. Enggak. Manusia itu terbangun dari apa yang dia ketahui dan dia sangkakan.
Ya. Dan ini yang banyak terjadi ketika tiba-tiba saja gitu menjadi musuh bagi seseorang, dan kita kaget dengan kok bisa-bisanya dia atau mereka menjadi seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya mereka punya premis-premis sebelumnya, muqaddimat yang mereka tahan dari dendam demi dendam, ditahan yang kemudian dilepaskan pada waktu yang mungkin waktu yang Allah Ta'ala takdirkan. Ya. Dan orang yang seperti ini ketika entah karena kebiasaan, entah karena kebencian atau dendam, maka ketika menyebarkan info buruk tentang fulan atau seseorang, itu akan terjadi tazayud. Ya, atau mubalaghah. Yaitu ditambah-tambahi, dibumbui supaya orang itu percaya. Sebegitunya. Karena kadang suatu aib ketika kita sebutkan ke pihak lain, ke orang lain, kadang-kadang orang lain itu bilang, ngapain kamu sebutin aib itu? Karena merasa aib itu nggak penting bagi kita gitu. Mengetahuinya nggak penting. Namun kalau kita tambahin supaya orang tuh merasa, oh ini penting untuk diketahui, maka kita tambahin. Gimana? Bisa dipahami nggak, ikhwan? Misal Anda sama antum ngobrol nih, ada nyebutin aib fulan, yang mana Anda tahu kalau Anda nyebutin ini, pasti Anda bakal ditegur sama ikhwan. Kenapa Ustaz antum malah nyebarin aib fulan, kita itu juga aibnya nggak seberapa Ustaz gitu. Pikirannya kau kayak gitu mah Anda percuma dong nyebarin aib dia gitu. Tapi Anda tambahin sampai level yang membuat antum merasa info ini worth it gitu. Info ini berharga. Oh, info ini membuat antum tergerak untuk apa? Untuk percaya, dan kabar ini penting untuk mereka gitu loh. Seperti itu. Ya. Ya kalau misalnya, jangankan kabar ghibah. Kalau misalnya ana bilang ke antum, ikhwan, ana tadi itu dengar suara gitu di pohon. Ya. Antum apaan sih Ustaz? Gitu dong, paling burung Ustaz apa? Enggak. Ana tuh ngerasa banget kok di pohon itu tuh ada kuntilanak, dan kemudian dia biasa ongkang-ongkang kakinya. Itu kan ditambahin. Sehingga antum, oh gitu ya Ustaz? Iya. Bener deh, ana tuh udah biasa deh ngalamin hal kayak gini. Mulai nambah. Masa sih Ustaz? Antum gak ngerasa aja. Anu beda, anu tahu lah pokoknya. Oh gitu ya Ustaz. Nah, jadi antum mulai ngerasa, oh kabar ini penting. Oh di situ ada kuntilanak. Padahal cuman, ya pun bener mungkin burung. Bahkan kalau burung itu dengar anak gibahin kayak gini, tersinggung dia. Saya dituduh kuntilanak, kurang ajar katanya gitu. Tapi ditambahin dengan spekulasi, dengan hal-hal yang dibumbui, sehingga orang yang mendengarnya itu merasa, oh layaklah kita dengar ini, oke, bukan polisi lah, layaklah. Begitu juga dengan ghibah, ikhwan. Ya, ditambah-tambahi dari mulut ke mulut, kan makin bau tuh, dari mulut ke mulut tuh. Akhirnya makin membesar, makin banyak yang membicarakan, antum lihat aja spekulasi tentang kabar-kabar artis belakangan ini. Ya enggak? Luar biasa itu. Kabar tentang, enggak usah dibicarakan, ini berkaitan dengan kepolisian ya. Pokoknya kabar-kabar tentang kejahatan ini itu di media ya, dibahas. Padahal inti permasalahan itu tidak seperti yang digaungkan media. Enggak ada sama sekali dibahas media intinya tuh. Tapi bumbu-bumbunya sampai didatangin pengacara ini, pengacara itu. Padahal intinya bukan di situ. Ini semua pengkaburan dari syaitan. Ada intinya tersendiri, malah itu terselubung, enggak dikupas. Subhanallah. Majelis ghibah tuh rata-rata gitu. Inti permasalahan bukan itu yang dikupas. Yang dikupas lebih ke taziniyatnya, yaitu hiasan-hiasan kalamnya. Itulah luar biasa loh. Hati-hati. Makanya setelah tabayun, peringatkan, jangan berlebihan kalau antum bawa kabar. Antara kabar dengan opini itu beda. Kabar katakan apa adanya antum tahu. Opini itu yang antum rasakan. Opini itu nggak usah dimasukin, kabarnya aja. Karena kalau udah pakai opini, digiring dengan opininya. Gitu. Lihat kabar Nabi Yusuf alaihissalam, gimana Siti Zalikhah itu jelekin loh.
Anda pernah udah ceritain kan di sini kan tentang masalah atau di tempat lain mungkin Zalikha itu kan tergoda karena dia perempuan normal. Tergoda dengan ketampanan, kecerdasan dan kewibawaan Nabi Yusuf alaihissalam yang masih bujang. Ya. Kalau tampan doang, ya kalau misalnya pinter doang belum tentu tergoda perempuan itu. Tapi kalau pinter, tampan, udah beda itu. Gitu. Ya ketika kabar itu tersiar tentang Zalikha jatuh cinta pada anak angkatnya sendiri, waqalat niswatun fil Madinah, berkata ibu-ibu, ya perempuan-perempuan, niswah, jamak dari nisa, jadi banyak perempuan. Fil Madinah, di kota itu, bukan di Madinah Munawwarah, di kota itu, mereka membincangkan tentang kejadian Zalikha. Ya. Lihat gimana kata perempuan-perempuan ini. Imratul Aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafahu hubba. Istrinya si Aziz itu Zalikha itu jatuh cinta, mabuk cinta dengan fatanya, dengan anak angkatnya. Qad syaghafaha hubba, dia telah tenggelam dalam cinta. Ya subhanallah. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kita melihat si Zalikha ini di dalam kesesatan yang nyata. Lihat kan? Opini kan? Qad syaghafaha hubba, jatuh cinta, kemudian turawidu fataha, ya turawidu fataha itu kenyataan, yaitu menggoda anak ini ya, menggoda anak angkatnya, itu kenyataan sebenarnya. Tapi sampai tenggelam dalam cinta, kemudian itu udah tazayyud, melebihi kadar itu. Kemudian ditambahkan inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kami memandang ra'yu, opini, kami beropini memandang bahwa si Zalikha ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Kalimatnya subhanallah. Ya kan? Itu perempuan-perempuan dulu ngomong kayak gitu. Opini. Ya. Namun namanya Zalikha sama perempuan juga, ngerti kalau perempuan pada ngobrol ghibah itu sebenarnya makar. Maka kata Allah, Allah yang menilai, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Maka ketika si Zalikha ini mendengar bimakrihinna, makarnya perempuan-perempuan di kota ini, makar. Jadi yang mengribahin Zalikha itu sebenarnya mereka tuh pembuat makar. Ghibah itu makar. Apa maksud makar di sini? Tipu daya. Tipu daya apa? Sebenarnya mereka tuh ada maksud menghibahi Zalikha. Supaya Zalikha kepanasan dengan riba ini, sehingga Zalikha itu akan memperlihatkan ke mereka, Yusuf kayak gimana sih gantengnya? Paham gak ikhwan? Gimana? Gitu. Mereka ngejelekin Zalikha. Tapi mereka sendiri penasaran sama Yusuf kayak gimana sih? Pengen tahu lah. Ya gitu. Ya. Seperti itu ya kawan. Dan ketika mereka menceritakan tentang jeleknya Zalikha itu ditazayyud, ditambah-tambahin dengan opini mereka. Bedakan antara kabar mahad murni dengan opini. Opini itu sudah bisa menuju ke makar. Tipu daya. Menggiring opini orang, menggiring mindset pikiran orang. Ya, maka Zalikha tahu ini mereka ini kayak gini sebenarnya pengen menggiring opini dan sebenarnya mereka pengen apa? Mereka yang melihat Yusuf kayak gimana. Akhirnya udah dikabulin oleh Zalikha, diundang mereka semua tuh, ibu-ibu yang suka ghibah, yang bukan infotainment, yang suka sosialita. Ibu-ibu sosialita, mungkin tasnya branded mungkin mereka itu ketika itu. Dikumpulin di satu ruangan dan disuruh kemudian Zalikha udah tahu gimana perempuan gitu loh. Dikasih yang nggak tahu buahnya, nggak disebutin di Al-Quran buahnya apa sirsak apa nggak tahuan, tapi buah lah pokoknya. Dan dikasih sikin, pisau. Dikasih pisau tiap-tiap mereka, subhanallah. Jadi Zalikha udah paham perempuan itu gimana karakternya, dan perempuan sama perempuan sama-sama paham. Iya. Ya, kayak kita laki-laki terhadap laki-laki sama-sama paham mana yang ngeselin, mana yang enggak gitu. Mana yang suka tidur di kajian, mana yang enggak, Anda paham. Nah, kemudian ya
Ini makar. Akhirnya udah diturutin makar itu, dibiarin biar mereka tahu. Akhirnya para ahli riba ini disediakan meja, pisau, buah. Maka disuruh ukhruj, keluar wahai Yusuf, keluar, hadapi mereka perempuan-perempuan. Ketika keluar, akbarnahu. Terkejut melihat gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Bukan lihat antum. Kalau lihat antum ta'awudz mereka. Ini mereka terkejut. Wa qatta'na aydiyahunna. Sampai teriris tangan mereka tanpa sadar. Teriris pun enggak kesakitan. Wa qulna, mereka berkata, hasya lillah ma hadza basyara. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Gantengnya minta ampun. Efek gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam sampai membuat mereka histeris. Histerisnya mereka masih nyebut Allah loh. Hasya lillah. Kalau sekarang histeris nyebutnya binatang, dogi ya. Hasya lillah ma hadza basyara. Ini bukan orang ini. Malaikat ini. Sampai keiris tangannya. Lihat siapa yang lebih ekstrim kemudian ya ikhwan. Mereka. Zalikha bertahun-tahun bersama Nabi Yusuf baru kegoda di tahun itu. Lah mereka baru ngeliat aja udah langsung kayak gitu. Maka ahli ribah itu biasanya malah lebih buruk daripada yang diribahi. Gitu. Biasa aja. Ketika ahli ribah ini sudah melebih-lebihin, biasanya mentalnya lebih buruk, sikapnya lebih buruk daripada ini. Kalau dia menghadapi ujian yang dihadapi oleh yang dia ribahi, nggak bisa dia lalui itu. Ya, makanya kita dilarang, jangan tazayyun, jangan nambah-nambahin. Sesuai aja udah sampai situ aja udah, nggak usah pakai opini. Innalana fi dhalalim mubin lah. Kami melihat Zalikha itu berada di kesesatan. Ya ente pada anti lah, lebih sesat lagi. Sampai motong-motong tangan itu kan sesat itu. Lihat di sini. Ini faedah yang Masya Allah sebenarnya. Anak ketika membaca dan berusaha mendalami ayat yang di ayat-ayat yang tadi Anda sebutkan, itu subhanallah. Kehidupan sosial dan berkaitan psikologis manusia dalam masalah ghibah dan namimah, itu kadang kita butuh pelajari. Ternyata manusia itu seperti ini gitu loh. Jangan sampai kita terperangkap dalam majal ghibah, dalam ghibah yang kemudian dilebih-lebihkan oleh ikhwan dan seterusnya, spekulasi yang banyak, terjebak di situ. Suatu saat akan Allah uji kita di ujian yang serupa. Hati-hati. Yang mana ketika kita diuji baru kita ingat subhanallah, berarti yang kita gibahi dulu bisa jadi lebih baik treatmentnya terhadap ujian dibandingkan kita. Gitu ya kawan. Maka hati-hati. Ada orang diuji, makanya Nabi SAW bilang, alhamdulillahilladzi afani mimma tulita bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari bala yang menimpamu. Itu sunnahnya kan ngomong gitu. Bukan sunnahnya, parah ya dia, gila tuh anak. Enggak, alhamdulillahilladzi afani mimma tulita bih. Ya. Kemudian tidak menyebarkan kecuali apa yang telah pasti didengarnya dan dilihatnya secara langsung hingga ia berlepas dari dosanya, dan menjadikan tujuannya dari membawa berita tersebut untuk memastikan kebenarannya jika terdapat maslahat padanya, bukan untuk apa? Untuk digembar-gemborkan atau ditambah-tambahi. Dan perkara lainnya juga terakhir, hendaknya seseorang memisahkan antara majelis-majelis yang sering dikunjunginya atau teman duduk yang biasa menemaninya, maka janganlah ia berbicara atau membuka desas-desus di tiap-tiap majelis tanpa mengevaluasi terlebih dahulu. Baik, mungkin itu sampai situ insyaallah. Kita lanjutkan pekan depan sisanya dan juga penuntut ilmu dan salat malam biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.